Diduga depresi berat, bapak dua orang anak nekat gantung diri. Kasus kecelakaan mobil dan sepeda motor di Blimbing Sari sepakat menyelesaikan secara damai dan kekeluargaan. Sekolah di Banyuwangi terapkan sistem pembelajaran secara hybrid learning. Upacara adat Tedak Siten menjadi daya tarik masyarakat. Mengawali informasi yang pertama, pemirsa, tak kuasa menahan beban hidup, bapak dua orang anak asal Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Pria parubaya tersebut ditemukan gantung diri di teras rumahnya pada Kamis pagi. Dengan kondisi leher terikat tali, sehari sebelum ditemukan meninggal, dirinya sempat terlibat cekcok dengan sang istri lantaran adanya permasalahan keluarga. Warga Dusun Kampung Baru Desa Jajak, Kecamatan Gambiran tidak menyangka jika salah satu tetangganya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Pria berinisial BA 65 tahun ditemukan pertama kali oleh anak perempuannya dengan kondisi leher terikat tali tambang di teras samping rumahnya pada Kamis pagi. Depresi berat lantaran masalah keluarga diduga menjadi penyebab kenapa pria parubaya tersebut nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Bahkan sehari sebelumnya menurut sang anak, korban sempat cekcok dengan istrinya. Selain itu korban juga tak kuasa menanggung beban akibat perceraian anaknya dengan sang suami. Suryono, ketua RT setempat, menuturkan dirinya mendapatkan laporan terkait kejadian gantung diri oleh istri korban pada pukul 5.30 pagi. Dan menurut istri korban, pada Kamis dini hari korban diduga nekat mengakhiri hidupnya. Selain itu korban yang berprofesi sebagai sopir membuatnya jarang terlihat di rumah dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Tadi pagi saya dilapori oleh istrinya, ya Bu Siti Maimunah, ke rumah sekitar 5:30. Dia melaporkan kalau suaminya, Bapak Arisman, itu bunuh diri dengan gantung diri. Kalau lapor saya jam 5.30, hanya kejadiannya saya tidak tahu. Kalau menurut laporan dari istrinya, sekitar malam ataupun sekitar dini hari lah. Kan supir, jarang dia sering dengan kita. Supir. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, tidak ditemukan adanya unsur penganiayaan pada jasad korban dan kematian korban murni bunuh diri. Dan pihak keluarga korban sendiri menolak jasad korban untuk dilakukan otopsi dan mereka menerima dengan ikhlas kepergian sang korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Beginilah akhir dari kejadian kasus laka lantas yang terjadi di Jalan Tawang Alun, Desa Blimbing Sari pada tanggal 5 Juli 2021 lalu. Melibatkan mobil dan sepeda motor, mengakibatkan 2 orang korban meninggal. Kini berakhir dengan damai dan kesepakatan keluarga menyelesaikan secara kekeluargaan. Serta kesepakatan tersebut tertulis dalam surat pernyataan bahwa tidak akan menuntut secara hukum. Pemirsa, laka lantas yang terjadi di daerah Blimbing Sari, tepatnya di Jalan Tawang Alun, Dusun Kerajaan, Desa Blimbing Sari atau di depan Bandara Banyuwangi, yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 2021 lalu, melibatkan antara mobil dan motor. Pihak keluarga korban sebagai pelapor dan Tri Angga Saputra sebagai terlapor resmi berdamai dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kekeluargaan. Rismawati 30 tahun dan anaknya Rizal Maulana 7 tahun yang menjadi korban naas laka lantas tersebut merupakan warga Dusun Tegalwero, Desa Blimbing Sari, Kecamatan Blimbing Sari. Insiden kecelakaan antara kendaraan roda 2 dan roda 4 tersebut, kedua belah pihak sudah menandatangani surat kesepakatan damai sehingga insiden kecelakaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Upaya dan etikat baik dari pihak keluarga terlapor
untuk datang di kediaman keluarga Muhammad Buang Budi, suami dari Rismawati pun juga disambut baik oleh pihak keluarga korban. Namun demikian, pihak korban juga menyadari dan menerima akan kejadian naas tersebut merupakan dari sebuah musibah dan tidak semestinya untuk memperpanjang persoalan ini. Dalam hal ini, Muhammad Buang Budi selaku suami korban menjelaskan, pada intinya permasalahan ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, serta tidak menuntut apa-apa dan sudah menulis surat pernyataan pada penyidik bahwa ia tidak menuntut secara pidana. Ia pun juga menyadari bahwa musibah tersebut tidak ada yang minta. Intinya itu udah damai, udah kekeluargaan lah, tidak menuntut apa-apa, tidak menuntut pidana apapun lah, tidak menuntut hukum, dan yang penting kekeluargaan lah. Pada kesempatan ini, Haji Sugeng Eko Harto selaku perwakilan keluarga Tri Angga Saputra menjelaskan, dengan ini ia secara langsung bersama terlapor mendatangi keluarga korban untuk menyampaikan niat baiknya dalam artian bertanggung jawab. Haji Sugeng berharap semoga niat baik dari keluarga terlapor dapat diterima oleh semua pihak, terutama oleh keluarga korban. Upaya baik ini pun diterima pihak keluarga korban serta sudah ada kesepakatan akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya mewakili dari keluarga Tri Angga Saputra. Di sini kami beserta keluarga mendatangi pihak korban untuk terkandung maksud untuk menyampaikan niat baik kami, dalam arti tanggung jawab bahwa kejadian itu memang tidak ada yang meminta, dan kami berkeinginan untuk tetap menjalin tali silaturahmi dengan pihak korban. Etikat baik kami ini mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak yang mungkin ada kaitannya dengan kejadian ini. Dari situ mungkin sebagai atensi juga nanti untuk apa yang akan dilakukan oleh para pihak PH-nya ini, teman-teman dari PH semuanya ini sudah diwakili. Mudah-mudahan nanti ke depan pihak dari kami, saya mewakili dari saudara Angga, bisa ketemu langsung dengan pihak korban untuk bisa ketemu dan bisa minta maaf secara langsung. Pihak keluarga sudah ada kesepakatan dengan pihak korban secara tertulis di penyidik bahwa pihak korban tidak menuntut secara perdata maupun pidana. Sudah damai Pak ya, kekeluargaan Pak ya? Betul, sudah ada kesepakatan damai dan saling menyadari. Silaturahim ke jenengan, etikat baik untuk nyambung niku sudah ada. Jadi masyarakat juga pengennya juga prosesnya bagaimana. Nah, proses hukum tetap berjalan, tapi antara jenengan dan keluarga itu sudah ada komunikasi yang baik, dan dari pihak memiliki pun memberikan etikat yang sudah nyambung niku tadi, nyambung silaturahmi niku wau, ngoten Mas. Jadi biar masyarakat aja yang tahu aja bahwa proses ini tetap berjalan, tapi antar keluarga sudah saling memahami, ngoten nggih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Dinas Pendidikan Banyuwangi, Jawa Timur mulai menggelar proses pembelajaran tatap muka secara terbatas sejak Senin 16 Agustus lalu. Meski sudah diperbolehkan PTM tersebut, namun salah satu sekolah di Banyuwangi justru menerapkan sistem pembelajaran hybrid learning. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai telah memberikan dampak perubahan pada berbagai aspek di kehidupan kita, termasuk ke dalam aspek pendidikan. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah perubahan sistem pembelajaran, yaitu dari pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Meski demikian, proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ternyata tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Banyak hambatan yang dialami dan juga keluhan yang disampaikan oleh para siswa, orang tua dan juga guru. Misalnya tentang tugas yang terlalu banyak,
terbatasnya perangkat dan akses internet untuk belajar, hingga kejenuhan dalam melaksanakan proses belajar. Namun pada kesempatan ini, salah satu sekolah di Banyuwangi, Jawa Timur justru menerapkan sistem pembelajaran hybrid learning, di mana pembelajaran ini menggabungkan dua tata cara pembelajaran, yakni tatap muka dan pembelajaran daring secara bersamaan. Adapun salah satu yang menerapkan proses pembelajaran semacam ini yakni SD Negeri Kebalenan Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Kebalenan Emi Tri Astuti mengatakan bahwasanya sistem pembelajaran ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring secara bersamaan. Sedangkan untuk tata cara penerapan sistem pembelajaran hybrid learning ini, Emi menjelaskan bahwasanya 50% siswa berada di sekolah dan 50% lainnya berada di rumah. Meski demikian, dalam hal ini para siswa tersebut mendapatkan pelajaran yang sama secara bersama-sama. Dalam hal ini, Emi juga menambahkan bahwasanya semenjak menerapkan pembelajaran hybrid learning, pihaknya sudah menularkan program tersebut kepada sejumlah sekolah yang ada di sekitar Kecamatan Banyuwangi. Program SDN Kebalenan di masa pandemi ini tahun pelajaran 2021-2022 ini adalah pembelajaran blended atau hybrid learning. Jadi pelajaran itu disampaikan kepada guru yang 50% PTM tatap muka di sekolah, yang 50% di rumah. Tapi materi yang diberikan oleh guru itu sama. Jadi yang tatap muka langsung, yang di rumah itu pakai Zoom meeting, ya, Google Meet ya. Nah, itu juga akun pembelajaran yang dari Kemendikbud yang gratis, free. Jadi kalau Kemendikbud sudah memberikan anggaran yang begitu besar, tidak kita gunakan kan eman-eman, ya Man? Nah, disinilah maka kami memfasilitasi bagaimana program dari pemerintah, juga kami membuat pelajaran di SDN Kebalenan ini begitu menarik untuk siswa dan juga untuk guru. Dan alhamdulillah pembelajaran hybrid learning ini sudah kami tularkan se-Kecamatan Banyuwangi. Insya Allah dalam minggu depan akan kami tularkan juga ilmu ini kepada seluruh kabupaten yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Berjalannya mulai masuk PTM ini sebetulnya sudah kita rencanakan pada masuk pertama di bulan Juli, tetapi karena awal masuk itu masih tidak bisa masuk ya, makanya ya baru kemarin ini. Tapi guru-guru sudah kita beri materi itu waktu sebelum liburan, sudah siap ya sebetulnya. Dengan ini nantinya ke depan program sistem pembelajaran hybrid learning ini semakin banyak yang menerapkan, sehingga proses belajar mengajar di tengah pandemi dapat berjalan semakin maksimal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Prosesi upacara adat Tedak Siten merupakan adat Jawa untuk bayi berusia 7 hingga 8 bulan sebagai tanda pertama kali turun ke tanah. Seperti halnya yang dilakukan warga Dusun Prejengan 2, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi ini, melakukan upacara adat Tedak Siten kepada putranya sebagai wujud rasa syukur dan harapan sang bayi kelak tumbuh menjadi anak yang mandiri dan sukses. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Aryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, setiap perkembangan bayi sudah tentu menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, termasuk saat bayi sudah bisa turun ke lantai untuk belajar berjalan. Berbagai tradisi pun dilakukan untuk mensyukuri kebahagiaan tersebut. Salah satunya adalah upacara ritual Tedak Sinten. Bukan hanya sebagai tradisi untuk bersyukur, upacara ini juga dianggap dapat memprediksi masa depan sang bayi.
sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan, serta untuk melestarikan budaya Jawa. Kegiatan yang diadakan oleh pasangan keluarga Indra Nurkusuma dan Ruli Nurmaulida kepada sang anak Muhammad Ezar Virendra bertempat di Dusun Prejengan 2, Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi. Kegiatan ini perwujudan dari bentuk rasa syukur tersebut. Ornamen dan hiasan, serta pernak-pernik dekorasi yang indah, upacara adat ini digelar sebagai bentuk rasa syukur karena sang anak akan mulai belajar berjalan. Selain itu juga, upacara ini merupakan salah satu upaya memperkenalkan anak kepada alam sekitar dan juga Ibu Pertiwi. Hal ini juga merupakan perwujudan dari salah satu pepatah Jawa yang berbunyi, Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, yang artinya bumi adalah ibu dan langit adalah bapak. Tedak Sinten adalah budaya warisan leluhur masyarakat Jawa untuk bayi yang berusia sekitar 7 atau 8 bulan. Tedak Sinten dikenal juga sebagai upacara turun tanah, berasal dari kata tedak yang berarti turun dan Sinten yang berasal dari kata siti yang berarti tanah. Upacara Tedak Sinten ini dilakukan sebagai rangkaian acara yang bertujuan agar anak tumbuh menjadi anak yang mandiri. Berbagai upaya ini dilakukan dan dilengkapi sebagai perwujudan simbol-simbol yang mengandung arti pengharapan dan kebaikan. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah. Selain itu, Tedak Sinten juga diiringi doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai pengharapan agar kelak anak sukses menjalani kehidupannya. Ya, ini ada tasyakuran anak kami, Mas, namanya Muhammad Ezar Virendra, lagi Tedak Sinten. Nah, Tedak Sinten ini jadi adat, merupakan adat Jawa yang khususnya untuk anak balita yang berumur 7 bulan, Mas. Nah, jadi dengan adanya acara ini kami sebagai orang tua mempunyai hajat yang mana untuk anak kami yang kelak menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna untuk bangsa dan agama. Yang kedua, dengan acara tersebut, acara Tedak Sinten ini, kami melestarikan lagi acara kebudayaan yang ada di Banyuwangi ini, Mas. Hari ini kita menyelenggarakan kegiatan di rumahnya Mas Indra dan Mbak Ruli di Rogojampi dalam rangka upacara adat Tedak Sinten atau mudun lemah untuk putranya Muhammad Ezar Virendra. Nah, di mana di acara ini adalah sebuah kegiatan yang merupakan simbol dari doa-doa yang diberikan oleh orang tua ketika anak berusia 78 itu maksudnya 7 kali weton atau kurang lebih hampir 8 bulan. Itu kemudian upacaranya diawali dengan pidaan tanah. Di talam yang sudah disediakan itu ada tanah. Kemudian itu adalah simbol bahwa mengingatkan kepada kita semua, orang itu diciptakan, manusia ini diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, mengambil saripati tanah, dan nanti akan mati juga berkalang tanah. Ada ubur rampe, kembang setaman dalam bokor yang berisi air dan kembang setaman, dengan harapan bahwa setelah dicuci kakinya, anak akan menjadi bersih. Harapannya bersih juga hatinya, bersih pikirannya, akan bisa mengharumkan namanya sendiri, nama keluarga, dan nama orang tuanya. Terus kemudian nanti ada pidaan jadah 7 warna, ini juga merupakan simbol-simbol doa. Tadi sudah dijabarkan secara rinci simbol-simbol doa dari warna-warna dalam 7 hari. Karena manusia hidupnya hanya 7 hari ini, nanti berulang 7 hari berikutnya seperti itu. Kemudian ada tebu tingkat 7 ya, ondo, yang dibuat dari tebu wulung
tingkat pitu itu minangka simbol-simbol juga. Ada di situ pitulungan, pituas, pitukon, pitutur, dan sebagainya. Nah, terus ada juga yang menyimbolkan sebagai perjalanan hidup manusia mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, dan sukses. Ada yang melambangkan semacam itu. Kemudian didudukkan di dampar tebu ireng, tebu wulung juga. Itu juga merupakan simbol harapan, doa orang tua mudah-mudahan kelak anak menjadi anak yang mempunyai kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, berwibawa dan berguna bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian masuk ke kurungan dulu untuk memilih-milih sesuatu yang disukai. Ini adalah simbol juga cita-cita anak di kelak kemudian hari apa. Ini adalah cara orang Jawa dulu dalam mengukur motorik kasar, motorik halus, psikososial, dan verbal. Itu dengan cara seperti itu. Kemudian kurungan ini adalah simbol sengkeran atau batasan bahwa manusia hidup itu dibatasi dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat, norma-norma agama, norma sosial, dan sebagainya. Setelah itu mandi itu dengan banyu gege yang berada di pengaron yang diberi tutut kekep. Pengaron itu simbol pengarep-arepe wong sak keloron. Jadi anak ini adalah harapan orang tua. Kemudian diharapkan menjadi orang yang kelak, menjadi orang yang bisa meluhurkan nama orang tuanya. Kemudian baru nenek berdua menyemburkan ude-ude, yaitu uang receh dengan ada beras kuning dan biji-bijian. Itu adalah simbol ketika kita bersedekah itu dengan rasa yang gembira, rasa yang ceria, tulus, ikhlas tanpa ada pamrih apapun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.